Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Hilian Batin Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alur OJS ya. Nah ini bisa terlihat di layar. Jadi dalam sebuah OJS tidak boleh peneliti langsung mengirimkan artikelnya kepada si pengelola. Dia harus melewati proses dari OJS. Nah, seperti apa? Jangan lupa saksikan terus channel ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Check it out. Baik, kalau dilihat di sini alur kerja jurnalnya. Ini bisa teman-teman semua screenshot. Sebenarnya dari kenapa sih artikel itu harus masuk ke OJS? Karena sistem penilaian jurnal sekarang dia itu ingin melihat tuh apakah artikel tersebut dari pengiriman sampai dia tuh publikasi itu melewati cara seperti ini, gambar ini atau belum. Nah, di sini kalau bisa dilihat dalam hal pengajuan penulis mengunggah naskah ke website jurnal, tapi sebelumnya penulis atau peneliti itu harus memiliki akun OJS dulu. Itu bisa dibuat free di situ, free sebagai reader dan juga sebagai peneliti di situ. Nah, habis itu akan diproses oleh pertama ini nih dari beberapa artikel yang masuk. Kemudian akan dilihat tuh apakah skop dan keilmuan itu sesuai sama apa yang diharapkan oleh si jurnal itu sendiri. Nah, kalau misalnya sudah selesai artikelnya masuk, kemudian ditentukan keputusannya oleh editor in chief, ya kan? Editor in chief. Kemudian oke nih diterima, habis itu diproses antrian pengajuan, ya kan? Kemudian diproses oleh editor di sini. Nah, apa saja sih tugasnya editor? Seperti halnya di sini, itu menentukan editor bagian untuk proses editorial. Kemudian habis itu dalam hal manajemen jurnalnya ini masuk kepada reviewer dan sebagainya macam itu, ya kan, di sini. Kemudian sudah dari editor, langsung dari editor itu akan menentukan siapa sih reviewernya. Dan dalam hal mereview sebuah artikel ini biasanya ada 2 reviewer yang dia itu sesuai sama kapasitas keilmuannya. Selepas dari itu dilihat dulu kita tuh membuat artikel itu. Nah, ini paling penting nih bagian editor ini. Kita membuat artikel itu apa sudah sesuai template atau belum dan sebagainya macamnya itu. Ya kan? Ini kalau alur kerja dari editor dan editor bagian ini review pengajuan, memeriksa pengajuan, kemudian editing pengajuan, manajemen edisi, publikasi sampai edisi terbaru. Itu tugasnya dari ini publikasi pengarsipan naskah, edisi terbaru pengarsipan jurnal. Kemudian dari artikel tersebut masuk prosesnya itu ke reviewer. Kemudian reviewer kalau misalnya ada revisi berkaitan dengan kontennya, ya kan, dibalikkan lagi ke di sini ke penulis. Setelah direvisi dikembalikan lagi, kemudian akan diproses dalam hal publikasi. Nah, itu sebenarnya alurnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Sebagai penulis seperti itu, dari awal kita pengajuan submit, apakah itu diterima dalam proses pengajuan sebagai macam sampai itu publikasi. Nah, itu sih kira-kira ada sama alur kerja jurnal. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.